Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, salam sahabat. Perkenalkan, nama saya M Raffi dengan NIM 191002212101034. Pada kesempatan ini kita akan menerangkan dengan tugas saya pemanfaatan nanoteknologi dalam pengembangan pupuk dan pestisida organik. Nanoteknologi, nano berasal dari bahasa Latin berarti suatu yang kecil dengan ukuran 1/1 miliar, memiliki sifat yang berbeda dari bahan asalnya dan memiliki kemampuan untuk mengontrol atau manipulasi dalam skala atom. Dengan berhubungan judul kita tadi, nanoteknologi di bidang pertanian bertujuan untuk pertama, memaksimalkan hasil pertanian dan dengan minimalkan penggunaan pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Oke, perkembangan teknologi dan pemanfaatannya tidak bisa dipungkiri, terkait erat dengan peningkatan daya saing industri suatu negara. Peningkatan pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi baru sangat dibutuhkan. Salah satu contoh teknologi yang sedang diperbincangkan adalah nanoteknologi. Pemanfaatan nanoteknologi sudah dikenal di bidang kesehatan, industri domestik, dan pertanian. Pada prinsipnya, penemuan nanoteknologi adalah untuk memaksimalkan hasil dan produksi tanaman dengan meminimalkan penggunaan pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Melakukan monitoring kondisi tanah seperti perakaran, mengaplikasikannya langsung ke target sehingga tidak ada yang terbuang. Untuk pestisida, jika hal ini diterapkan akan dapat meminimalisirkan penggunaan pestisida pada tanaman karena hanya serangga target saja yang terkena dampaknya. Penggunaan nanoteknologi pupuk memungkinkan pelepasan nutrisi yang dengan terkandung pada pupuk dapat dikontrol. Manfaat nanoteknologi di bidang pertanian. Pada dasarnya, prinsip penemuan nanoteknologi adalah memaksimalkan hasil atau produksi tanaman dengan meminimalkan penggunaan pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Contoh aplikasi nanoteknologi dalam bidang pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dilaporkan antara lain nanoporus, nanonutrisi, slow release, nanokapsulasi, nanosensor untuk pupuk air, herbisida, kestabilan tanah, dan lain sebagainya. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mendegradasi residu pestisida, baik itu di air, udara, maupun di tanah, melalui mekanisme fotokatalis oksidasi logam dengan menggunakan materi berbahan oksidasi semikonduktor seperti titanium. Fotokatalisis didefinisikan sebagai suatu proses kombinasi antara fotokimia dan katalis, yaitu suatu proses transformasi kimiawi dengan melibatkan cahaya sebagai katalisator yang akan mempercepat transformasi tersebut. Keistimewaan nanoteknologi. Keistimewaan sifat nanomaterial adalah bahwa dia mampu melakukan penetrasi lebih cepat dan sifatnya bisa sangat berbeda dengan sifat yang memiliki ketika zat tersebut masih dalam ukuran yang lebih besar. Metode untuk menghasilkan nanopartikel. 1. Metode koperisipitasi. Metode ini senyawa organik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi secara bersama ketika melewati titik jenuhnya. Yang kedua, metode Sol-Gel merupakan proses pembentukan senyawa anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, di mana terjadi perubahan fase dari substansi tersebut. Yang ketiga, metode mikromulasi. Secara umum, mikromulasi dapat dibedakan antara mikromulasi langsung minyak dalam air dan mikromulasi balik air dalam minyak. Yang keempat, metode hidrotermal. Ahli kimia berkesusahan Jerman menggunakan bahan larutan encer sebagai media dan menempatkannya dalam tabung temperatur di atas 200 derajat Celcius dan tekanan di atas 100 bar. Memiliki tegangan permukaan rendah sehingga kemampuan larutannya tinggi.
Yang kelima, metode cetakan. Cetakan yang digunakan disebut nanoreaktor. Ukuran pori yang halus dan seragam akan membantu nanopartikel terbentuk sesuai dengan ukuran dan mengontrol distribusi ukuran pada produk akhir. Yang keenam, nanopartikel semikonduktor organik. Merupakan semikonduktor yang menggunakan material organik sebagai material aktifnya. Semikonduktor organik lebih mudah untuk disintesis dan lebih fleksibel secara mekanik. Oke sahabat, untuk selanjutnya kita akan membuat berbagai macam produk atau pupuk bentuk pestisida dalam bentuk nanopartikel. Tunggu video selanjutnya ya sahabat. Oke sahabat, sekian dulu dari penjelasan saya. Semoga penjelasan tentang nanoteknologi di bidang pertanian bermanfaat bagi pertanian Indonesia mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.